Selamat berjumpa lagi teman-teman, para cantri, para santri, para cantri di channel kesayangan Anda ini, CMTV, Cantri Maneges gitu ya. Oke, kali ini saya akan berbagi satu kisah nyata yang inspiratif dan juga motivatif gitu ya, untuk kita semua supaya bisa lebih baik lagi. Jadi kisah nyatanya begini. eh, Pada setiap kesempatan ini, wali bener ini, tepat para santri Maneges ini menimba ilmu gitu ya, ngelmu. Jadi ngelmu itu bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi apa yang sudah disampaikan oleh guru atau oleh orang yang kita serap ilmunya harus kita lakukan. Itu baru namanya ngelmu. Kalau hanya mendengarkan kemudian tidak dilakukan, ya hanya pengetahuan gitu ya. Nah, oke, kembali lagi. Jadi di setiap kesempatan itu wali bener selalu menyampaikan kepada para santrinya yang Maneges itu ya, santri Maneges itu, supaya setiap kali ketemu kesulitan itu jangan berkecil hati, karena di balik kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Jadi sepenggal ayat itu bahwa di setiap kali kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan, sesudah kesulitan ada kemudahan. Nah, intinya begitulah. Saya kan nggak hafal bahasa Arab ya. Saya juga nggak ngerti nau sorof, tapi intinya seperti itu, bahwa di setiap ada kesulitan itu ada kemudahan. Nah, karena itu wali bener ini selalu berpesan kepada para santrinya, para cantrinya, santri yang Maneges ini, supaya tidak takut dengan kesulitan, dilalui saja. Karena artinya dari ayat itu bahwa di balik kesulitan ada kemudahan itu secara aktual, bahwa kita harus melalui kesulitan-kesulitan itu. Nah, kalau sudah melalui kesulitan-kesulitan itu, maka akan ada kemudahan gitu ya. Nah, itu yang dipegang. Nah, satu hari santri Maneges ini mengalami pompa di rumahnya itu rusak otomatisnya itu. Jadi bunyi terus gitu ya. Nah, akhirnya tabung otomatisnya dicopot, kemudian dibawa oleh santri Maneges ini beli ke toko bangunan gitu ya. Nah, masalahnya santri Maneges yang satu ini tidak mengerti tentang ilmu-ilmu teknik semacam itu ya. Jadi sudah disodorkan, kemudian dibeli tabung otomatis yang sama yang kecil itu, dibawa pulang. Nah, ternyata di rumah itu dipasang, ternyata kebesaran dratnya itu ya. Nah, akhirnya jengkel lah ini si santri Maneges. Bagaimana nggak jengkel gitu ya? Sudah beli jauh dari rumah, kemudian dipasang nggak cocok lagi, kurang kurang kecil gitu ya, kebesaran gitu ya. Belum lagi hari itu dia harus bikin pupuk organik untuk tanaman jahe merahnya. Jadi waktunya mepet, ini nggak selesai, harus balik lagi ke toko. Kalau nggak balik ke toko nanti kan pompa otomatisnya ini nggak bisa jalan gitu ya. Bingung, akhirnya ya jengkel gitu ya. Tetapi sang santri Maneges ini ingat pesan wali bener, bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Nah, sudahlah, berpegang dengan ayat itu, akhirnya dia terpaksa harus berangkat ke toko gitu ya. Sudahlah, pokoknya memegangi arti ayat itu, dia balik lagi ke toko yang cukup jauh dari rumah itu, kemudian menukarkan tabung otomatisnya itu. Nah, ketika dia menukar tabung otomatisnya itu dan sudah selesai gitu ya, sudah selesai, tiba-tiba hatinya ini ingin sekali ke pasar membeli bahan untuk pupuk organik jahe merahnya dia itu yang ditanam itu. Nggak tahu kenapa dia kok pengen sekali ke pasar gitu ya, dan keinginan itu tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan seperti yang tadi ya, kalau ingin menukarkan ini tadi. Nah, akhirnya perasaan untuk ke pasar membeli bahan pupuk cair organik itu tidak bisa dibendung. Bahannya itu adalah air kelapa gitu ya, air kelapa itu. Jadi santri Maneges ini punya kebiasaan membuat pupuk organik dari air kelapa dicampur dengan beberapa bahan organik lainnya. Nah, sudah beberapa hari ini
keinginannya untuk membeli bahan baku itu, air kelapa itu tertunda-tunda gitu ya. Nah tapi tiba-tiba setelah menukarkan tabung otomatis pompa itu, keinginan untuk ke pasar itu sangat tinggi sehingga dia harus ke pasar gitu ya. Seperti apa ya? Ada yang menggerakkan dia gitu untuk ke pasar gitu. Jadi ke pasar dan membeli ini ke tempat orang jual air kelapa itu. Nah di situ dialog ini, sing santri Maneges sama penjual kelapanya, penjual air kelapanya yang masih muda juga gitu ya. Bang, beli air kelapanya ada. Oh ada, mau beli berapa? Kata penjualnya kan gitu. Beli 2 bungkus saja. 2 bungkus itu, satu bungkusnya isinya 1 kilo plastik gitu ya. Beli 2 bungkus saja. Nah ketika penjual air kelapa ini memasukkan air kelapanya ke plastik 1 kiloan itu, ini sambil dicium-cium gini air kelapanya itu. Nah santri Maneges ini agak jengkel juga, agak mau ketawa gitu loh. Terus tanya ke penjual kelapanya ini, penjual air kelapanya itu, bang kenapa sih air kelapanya kok dicium-cium seperti itu? Nah penjual air kelapa ini bilang sambil bertanya kepada santri Maneges ini yang mau beli ini kan, enggak, ini saya mencium-cium khawatir air kelapanya ini tidak bisa jenengan pakai untuk buat kue gitu ya. Memang jenengan beli air kelapa ini tuh apa sih? Itu tanyanya si penjual air kelapa ini. Nah santri Maneges bilang, oh, enggak, bukan untuk kue kok, untuk pupuk organik. Saya nanam jahe merah di rumah cukup banyak, saya mau bikin pupuk organik dari air kelapa ini. Wah, langsung saja si penjual air kelapa ini nggak pakai tanya lagi, langsung udah bawa aja semuanya ini. Loh kok bawa aja semuanya gitu? Saya kan beli 2, nggak apa-apa wis bawa aja. Lah uangnya cuma 4.000, dapat 2 mestinya gitu. Enggak, sudah saya kasihkan ke jenengan semua aja, dipakai untuk pupuk kimia. Nah di situ teman-teman, jadi ternyata sang santri Maneges yang memegang arti ayat tadi ternyata dapat berkahnya gitu ya. Begitu mengalami kesulitan-kesulitan itu, dia akhirnya dapat kemudahan. Bayangkan, sebelumnya dia mencari-cari air kelapa itu kesulitan, tapi pada hari itu dengan berbagai kesulitan yang dihadapi, dia akhirnya di akhir cerita kejadian ini dia mendapatkan 8 kilo air kelapa muda. Padahal waktu itu dia pengennya beli 2 ya, 4.000, tapi dia dapat 8, dapat 2 kali lipat, dapat 3 kali lipat ya, malah ya berlipat-lipat lah pokoknya. Pengennya 2 malah dapat 8, berarti kan 4 kali lipat gitu ya kalau hitungan matematikanya. Tetapi kan ya namanya berkah itu kan nggak bisa dihitung seperti itu. Yang penting dia alhamdulillah dapat 8 kilo air kelapa untuk pupuk organik jahe merahnya. Nah dari situlah kita melihat bahwa ketika seseorang itu memegangi firman Allah gitu ya, dengan benar-benar yakin, akhirnya dia pun akan mendapatkannya. Bisa dibayangkan tadi kesulitan, sudah jengkel membuat pupuk organiknya tertunda, kemudian juga harus menyelesaikan otomatis pompa airnya yang juga jadi masalah seperti itu. Tetapi di akhir perjalanan yang pendek tadi itu, kisah hari itu, dia mendapatkan berkah, mendapatkan kemudahan 8 kilo air kelapa. Padahal dia sudah mencari 3 hari nggak dapat gitu ya, karena mesti kalah dengan ibu-ibu yang ingin membuat kue itu. Tetapi sang santri Maneges yang memegangi ayat itu dengan yakin gitu ya, kuncinya keyakinan itu, sehingga dia mendapatkan berkah, mendapatkan janji yang dijanjikan oleh Allah itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk menjadi motivasi dan juga inspirasi Anda. Salam